Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas di Indonesia, yang dimana masyarakat internasional menamainya sebagai Pulau Borneo, di mana secara politik Pulau Kalimantan ini terbagi atas menjadi tiga negara, pertama Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Untuk itu, marilah kita mengenal singkat terkait pulau ini. Pulau Borneo ataupun orang-orang Indonesia menyebutnya adalah Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Pulau Kalimantan ini memiliki luas sekitar 743.330 km persegi. Dengan luas tersebut menjadikannya pulau terbesar ketiga di dunia. Secara politik, Pulau Kalimantan ataupun Borneo ini dibagi menjadi tiga kawasan utama. Di sebelah selatan ada Republik Indonesia, merupakan salah satu negara yang masih mendominasi di Pulau Kalimantan ini. Lalu sebelah utara ada Federasi Malaysia dan juga di sebelah utaranya lagi ada negara bernama Brunei Darussalam. Di samping itu, Pulau Kalimantan terbagi menjadi beberapa bagian. Di sebelah barat ada Provinsi Kalimantan Barat, lalu ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara. Selain itu, wilayah Kalimantan bagian timur akan dijadikan suatu kawasan baru di Indonesia yang bernama Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota yang baru yang berada di Pulau Kalimantan. Selain itu, Pulau Kalimantan secara geografis terletak berada di Pulau Sulawesi di sebelah timur dan Pulau Jawa di sebelah selatan. Lalu secara internasional, Pulau Kalimantan ini diapit oleh negara Federasi Malaysia sebelah barat dan sebelah utara ada Republik Filipina. Selain itu, dikarenakan letak strategis daripada Pulau Borneo ini menjadikan suatu kawasan industri ataupun potensi wisata dapat dengan mudah mengakses jalur global, yang dimana jalur ini menghubungkan Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Jalur ini merupakan salah satu jalur yang sangat strategis karena kita bisa mengakses dari beberapa negara. Di samping itu, jumlah penduduk daripada Pulau Kalimantan ini terdapat 16,2 juta orang warga negara Indonesia yang tercatat pada tahun 2019. Selain itu, terdapat Provinsi Kalimantan yang dimana memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat dengan populasi 5.045.700 orang yang berada di Kalimantan Barat. Selain itu, Pulau Kalimantan ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Dengan hal itu menjadikannya Pulau Kalimantan menjadi komoditas pertambangan terbesar di dunia. Komoditas pertambangan tersebut meliputi minyak, batu bara, dan juga nikel. Walaupun potensi sumber daya alam pulau ini begitu besar, namun perlu diingat bahwasanya Pulau Kalimantan ini dikenal dengan paru-paru dunia, yang dimana ketika terjadinya kerusakan akan berpengaruh terhadap iklim dunia. Kalimantan Barat memiliki 12 kabupaten dan 2 kota dengan Pontianak sebagai ibu kota provinsinya. Luas Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.307 km persegi. Dengan luas ini, Kalimantan Barat merupakan 7,53% dari luas Indonesia. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Kalimantan Barat pada sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, pada sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah, pada timur Kalimantan Timur, dan pada sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.
Kalimantan Barat terletak pada 108 derajat 0 detik bujur timur dan 114 derajat 10 detik bujur timur. Sementara letak geografis Kalimantan Barat dilalui oleh garis khatulistiwa dan garis lintang 0 derajat, tepatnya di atas kota Pontianak. Karena hal ini pula, daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembapan yang tinggi. Menurut sistem Köppen, Kalimantan Barat memiliki iklim yang disebut dengan iklim isotermal hujan tropik. Suhu pada musim kemarau rata-rata dalam bulan terpanas lebih tinggi dari 22 derajat dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 2.500 sampai 4.500 mm per tahun. Kalimantan Barat merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Rumah adat di Kalimantan Barat ialah rumah adat Bentang yang memiliki bentuk rumah panggung dan memanjang. Bahasa yang sering digunakan di Kalimantan Barat adalah bahasa Dayak karena mayoritas merupakan suku Dayak. Tari daerah seperti tari manong, tari pinggan, tari jonggan, tari kondan, kesenian dan tradisinya seperti tikar lampit, perisai, mandau, dan lain sebagainya. Secara umum, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi struktur ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan 2 2024 dengan kontribusi sebesar 20,87%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT dengan kontribusi sebesar 49,91%. Gambaran umum Provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan Tanjung Selor sebagai ibu kotanya. Provinsi ini merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur dan diresmikan pada tahun 2012. Kalimantan Utara merupakan provinsi yang kaya akan keindahan alam dengan hutan hujan tropis, sungai-sungai besar, dan keanekaragaman hayati. Terdapat potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, serta pertanian dan perikanan. Meskipun tergolong masih baru, Kalimantan Utara memiliki budaya yang kaya dengan pengaruh suku-suku Dayak dan suku-suku lainnya. Ekonominya sedang berkembang melalui sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Dengan lokasinya yang strategis di Pulau Kalimantan, provinsi ini memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Selain itu juga, adapun luas dan batas wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas kurang lebih 75.467,70 km persegi. Berdasarkan batas kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara diketahui memiliki luas lautan seluas 11.579 km persegi atau 13% dari luas wilayah total. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebelah utara berbatasan dengan negara Sabah atau Malaysia, sebelah timur Laut Sulawesi, sebelah selatan Provinsi Kalimantan Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan negara Sarawak, Malaysia. Selain itu, adapun
potensi sumber daya alam dari Provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, termasuk potensi perikanan. Wilayah pesisir Kalimantan Utara memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan aquaculture dengan berbagai jenis ikan dan produk laut lainnya. Selain itu, potensi sumber energi terbarukan seperti energi surya dan angin juga dapat dicapai dan dikembangkan di wilayah ini. Kawasan ini memiliki cadangan minyak yang signifikan di perairan pesisir yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama provinsi. Selain itu, selanjutnya ada Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Provinsi ini memiliki ibu kota yang bernama Palangkaraya yang terkenal akan keindahan alamnya seperti hutan hujan tropis yang menjadi habitat bagi berbagai macam flora dan fauna, serta menjadikannya sebagai salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Selain itu, hutan hujan tropis di Kalimantan juga merupakan salah satu hutan terbesar di dunia. Letak astronomis Provinsi Kalimantan Tengah berada di antara 0 derajat 45 menit lintang utara hingga 3 derajat 30 menit lintang selatan dan 111 derajat hingga 116 derajat bujur timur. Untuk luasnya, Provinsi Kalimantan Tengah itu sebesar 153.564 km persegi. Iklim di provinsi ini termasuk ke dalam iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Selanjutnya ada potensi. Potensi yang ada di Kalimantan Tengah ini tuh melibatkan beberapa sektor. Yang pertama yaitu sektor pertambangan, seperti contohnya batu bara, emas, dan juga aluminium. Yang kedua sektor kehutanan, contohnya kayu jati dan juga kayu rotan. Yang ketiga sektor perikanan, komoditas utamanya yaitu ikan arwana. Lalu yang terakhir ada pertanian dan perkebunan, contohnya seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Selanjutnya ada kondisi sosial budaya. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat di Kalimantan Tengah ini bernama Rumah Adat Betang yang memiliki ciri utamanya yaitu berbentuk panjang dan juga memanggung. Lalu yang kedua ada Tari Manasai. Tari Manasai ini dilakukan pada saat menyambut tamu yang datang ke Kalimantan Tengah. Lalu yang ketiga ada tradisi Malamang. Tradisi Malamang adalah tradisi membuat lemang dengan bahan dasar beras ketan dan juga santan yang dimasukkan ke dalam bambu muda untuk dipanggang di atas bara api. Lalu yang keempat ada upacara adat Tiwah. Upacara adat Tiwah ini merupakan ritual masyarakat suku Dayak yang bertujuan untuk mengantarkan arwah menuju tempat asal atau Lewutatau bersama Ranying atau dewa tertinggi dalam kepercayaan Kaharingan. Lalu yang kelima ada makanan khas. Makanan khas Kalimantan Tengah salah satunya yaitu wadi. Wadi ini merupakan makanan yang bahan utamanya yaitu ikan yang difermentasi. Ikan yang biasanya digunakan yaitu ikan jenis air tawar seperti ikan gabus, ikan nila, dan juga ikan lele. Selanjutnya ada flora. Flora yang ada di Kalimantan Tengah salah satunya yaitu kantong semar yang dapat ditemukan di hutan tropik, hutan pegunungan, hutan gambut, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada fauna. Salah satu fauna yang ada di Kalimantan Tengah yaitu orangutan. Orangutan di Kalimantan Tengah ini tersebar di Taman Nasional Tanjung Puting yang merupakan pusat konservasi orangutan terbesar di dunia.
Kalimantan Timur. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di paling timur Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur memiliki luas sekitar 127.000 km persegi. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sendiri yaitu Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur pernah menjadi provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua, sebelum pada akhirnya dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2022, Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi ibu kota baru atau IKN yang terletak di dua tempat yang berbeda, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dan wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelumnya, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu keresidenan dari Provinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat sejak tahun 1956, wilayahnya dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2012, Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan dan melahirkan provinsi baru yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Timur sendiri terletak antara 113 derajat 44 menit dan 119 derajat 00 menit bujur timur dan antara 2 derajat 33 menit lintang utara dan 2 derajat 25 menit lintang selatan. Dengan adanya pemekaran dan perkembangan wilayah, Kalimantan Timur dibagi menjadi 7 kabupaten dan 3 kota. Adapun batas-batas wilayah provinsi di Kalimantan Timur adalah di sebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Malaysia. Seperti halnya di Pulau Jawa yang memiliki banyak sesar aktif, Kalimantan juga memiliki sesar aktif yang dapat memicu terjadinya gempa bumi. Salah satunya adalah sesar Mangkalihat yang terletak di Kalimantan Timur. Sesar ini memiliki panjang lebih dari 100 km melintasi Kabupaten Berau yang juga berpotensi menimbulkan gempa dengan kekuatan mencapai 7 magnitudo. Provinsi Kalimantan Timur memiliki topografi yang bergelombang dimulai dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar dari 0 sampai 1.500 mdpl dan kemiringan berkisar antara 0 sampai 60%. Selain itu, di Provinsi Kalimantan Timur terdapat Delta Mahakam. Delta Mahakam merupakan suatu kawasan delta yang terdiri dari beberapa pulau. Terbentuk akibat adanya endapan dari Sungai Mahakam yang mengalir dari hulu ke hilir dan berakhir di Selat Makassar. Total kawasan Delta Mahakam mencapai perairan dan daratan kurang lebih 150.000 hektar, dengan kawasan daratan mencapai kurang lebih 100.000 hektar. Pada umumnya, kondisi iklim Provinsi Kalimantan Timur tidak berbeda dengan kondisi iklim Indonesia yang terletak pada ekuator bumi antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, dan beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020, menurut BPS, Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk 3.766.039 jiwa. Provinsi Kalimantan Timur juga kaya akan seni dan budaya lokal yang masih terus dirawat dan dilestarikan hingga saat ini. Terbukti dari diselenggarakannya beberapa festival budaya di setiap tahun di daerah ini. Adapun fauna yang menjadi ciri khas Kalimantan Timur sendiri yaitu pesut mahakam. Pesut mahakam bisa jadi merupakan mamalia air paling langka di Indonesia karena populasi pesut mahakam sendiri diperkirakan tidak lebih dari 70 ekor saja. Pesut mahakam hanya bisa ditemukan di Sungai Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur saja. Sehingga tidak heran, pesut mahakam
kemudian ditetapkan sebagai fauna identitas Provinsi Kalimantan Timur. Dari budaya Indonesia kali ini, kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Provinsi Kalimantan Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah utara, Selat Makassar di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah selatan, Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah barat. Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah kota Banjarmasin yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Provinsi Kalimantan Selatan juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah suku Banjar yang memiliki beragam kebudayaan khas yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari Baksa Kembang. Ini adalah tarian untuk menyambut tamu yang berkunjung ke Banjarmasin. Kalimantan Selatan juga punya beragam makanan khas yang unik dan menarik loh. Salah satunya adalah soto Banjar. Uniknya soto Banjar disajikan dengan perkedel kentang dan telur rebus di dalamnya. Salah satu lokasi wisata di Provinsi Kalimantan Selatan yang terkenal adalah Bukit Matang Kaladan. Lokasi wisata yang satu ini terkenal dengan keindahan alam dari atas bukit. Menarik kan? Itu belum seberapa. Selain itu, Provinsi Kalimantan Selatan juga punya kebudayaan dan kekhasan yang menarik. Saya akan menunjukkan rumah adat, lagu adat, hingga beberapa hal unik dari Provinsi Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan memiliki banyak ragam dengan ciri khas dan fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah salah satunya yang berasal dari suku Banjar. Pakaian ini memiliki unsur keanggunan dan kebesaran raja-raja pada masa Kesultanan Keraton Banjar. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai celana panjang. Kemudian dilapisi dengan sarung sabuk dengan motif khas suku Banjar. Lalu pada bagian tengah memakai kemeja putih lengan panjang. Kemudian dilapisi dengan jas dengan lengan panjang. Pada bagian atas bagian kepala, laki-laki akan memakai topi lawung yang memiliki warna dan motif sama dengan sarung sabuk. Lalu pakaian laki-laki dilengkapi dengan kalung emas yang berbentuk matahari. Setelah mengenai pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan. Yuk, sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai pada bagian bawah, perempuan akan memakai sarung panjang. Lalu pada bagian tengah akan menggunakan baju lengan pendek. Lalu pada bagian pinggang ditambahkan sabuk dengan motif khas suku Banjar. Terakhir, perempuan akan menggunakan sanggul dengan hiasan mahkota emas, sama seperti kalung yang digunakan laki-laki. Mahkota ini juga menggunakan motif matahari. Wah, menarik ya pakaian adat dari Kalimantan Selatan. Nah, selain pakaian adat yang menarik, rumah adat dari Provinsi Kalimantan Selatan juga tidak kalah menarik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi Kalimantan Selatan juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah rumah Banjar. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Kalimantan Selatan juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal loh. Salah satunya adalah Ampar-Ampar Pisang.